Ya. Terus 3 yang kedua, Allah, Nabi Muhammad, diri kita sendiri. Itu yang wajib kita imani itu. Beriman kepada Allah. Jadi yang pertama beriman kepada Allah. Allah di mana? Allah lebih dekat di dalam diri kita daripada urat nadi di leher. Artinya percaya bahwa yang menciptakan seluruh alam termasuk diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu introspeksi dirinya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disuruh dipelajari pertanyaan malaikat. Malaikat Munkar Nakir nanyana di mana, Bu? Di kubur. Ya. Yang dimaksud kuburan itu badan ya. Badan kita ini dimaksudnya kuburan. Yang terkubur itu ruh. Ruh, nyawa di dalam tubuh kita terkubur. Malaikat Munkar Nakir bertanya di dalam kubur. Berarti bertanyanya kapan? Sekarang apa nanti? Sekarang. Kalau sudah mati ditanya, bisa nggak jawab? Nggak bisa. Itu hanya sandi saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Munkar Nakir bertanya di dalam kubur. Maksudnya malaikat bertanya sekarang kepada kita nih. Contohnya, apa sih itu iman? Beriman kepada Allah. Berarti kita diperintahkan oleh malaikat Munkar Nakir bertanya kepada diri kita, beriman kepada Allah itu seperti apa? Disuruh pelajari bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu. Bukan dikubur nanti ditanya man rabbuka, siapa nama Tuhanmu, lagi hidup aja ditanya nggak bisa jawab. Ayo, lagi hidup masih bisa bernafas ditanya nggak bisa jawab, bagaimana kalau sudah mati? Jadi pertanyaan itu sekarang. Beriman kepada Allah, man rabbuka, saha nama Tuhan anjeun. Sok ayentos ngacepat jadinya ditanya ke orang, Bu, saha Tuhan anjeun ngaranna? Anu nanya geblek, anu ditanya geblek, belum geus paeh ditanya. Ayeuna nu mantak di dalam taklim pengajian teh maksudna eta ngalaksanakeun perintah malaikat Munkar Nakir. Hayu urang ngaji, hayu urang baca Quran, eta cek malaikat Munkar Nakir dina diri urang. Lain engke. Ieu ngaranna introspeksi dia, koreksi diri urang. Jadi ternyata iman ke malaikat Munkar Nakir teh nanyana ayeuna. Lain engke ayeuna. Terus dikubur mah hancur tulang belulang nang balik di ke tanah. Kumaha dek nanyana? Ditanya ge ayeuna keur hirup keneh urang kudu kenal ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ya ngaranna Bu, iman ya. Eta beriman ka Allah, Allah merintahkan ka malaikat. Cek Allah dina Al-Qur'an usjudu li Adam, layani eta anak-anak Adam. Layani anak Adam, ayeuna orang bisa lempang, bisa diuk, bisa tertawa, bisa senang. Itu malaikat anu ngalayani urang. Termasuk ibu bertanya di dalam diri ibu. Waktu dinten Kamis giliran ngaji di menurut lain jah hujan, kumaha lamun teu datang, kumaha lamun datang, kumaha. Eta malaikat. Malaikat anu nanya atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain bibisaan pikiran orang sorangan gitu. Jadi malaikat Munkar Nakir bertanya di kubur ayeuna. Anu dimaksud kubur teh ieu tubuh urang. Anu ditanya akal pikiran ruh dina diri urang. Ditanya ke malaikat Munkar Nakir. Coba perhatikan.
Lamun urang geus ngaji puluhan tahun ngabedakeun antara malaikat jeung diri urang jauh, berarti teu ngarti eta ngaran iman. So, Nabi Rasul minimal anu dikuasai Quran dihafal 24 nabi. Maksudna perilaku akhlak Kangjeng Rasul teh ku urang kudu dilaksanakeun. Itu maksudna. Beriman ibu ka sifat Allah Subhanahu. Aya sabaraha sifat Allah? Hah? Aya? Ya karak sabulan pere 20 kan ku aya sing dijelaskeun eta dina 20 sifat ayana dina kalimat la ilaha illallah. Dina kata la sifat nafsiyah wujud. Ya. Ilaha sifat salbiyah anu 5 qidam baqa mukhalafat hadisi kiyam sayyi wahda madaniyah. Dalam kata illa sifat ma'ani, sifat anu nyata dina diri urang. Ayat sabaraha? Ayat 7. Qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dina kata Allah ayat sifat maknawiyah 7. Maknawiyah teh nyawana. Lamun ma'ani ieu badana, maknawiyah nyawana. Ieu sifat ma'ani lamun tacan dipasihan nyawana moal bisa kukumaha. Kalam tacan moal bisa mutakalimun lamun tacan aya nyawaan tina sifat maknawiyah. Eta sifat Allah anu 20 teh ulah dipisahkeun dina diri urang. Hafal sifat 20 hafal di mana eta dina tulisan dina diri urang kabeh ge eta sifat Allah Subhanahu. Tuh. Ayeuna urang ngaranna introspeksi entos Ramadan. Wujud. Naon hartosna wujud? Ada, aya. Saha nu aya? Allah. Allah aya. Bukti Allah aya di mana? Saya ini hidup berarti Allah ada. Gitu. Alam ini yang menciptakan Allah. Matahari yang beredar apa bumi yang muter? Ayo, bumi yang muter. Matahari mah diam aja, bulan diam aja, yang muter bumi. Hari orang mapan matahari terbit di mana matahari terbit? Timur. Rarasaan eta mah. Ya. Jadi kebiasaan anu salah, kebiasaan jadi benar. Oh, matahari terbit dari padahal matahari mah gak kemana-mana. Yang muter bumi. Yang muter bumi. Matahari mah cicing saja, diam saja dia mah. Tuh, itu namanya introspeksi diri, keimanan tentang wujud adanya Allah Subhanahu. Terus masih wujud ya mak. Wujud ada, buktina diri urang. Cek arif billah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sing saha anu ngenal dirina pasti kenal ke Allah Subhanahu. Wujud. Urang aya bukti ayana Allah Subhanahu. Ayana wujud. Coba dina diri urang aya daging sareng kulit. Daging sareng kulit cek Allah dina Al-Qur'an berasal tina taneuh. Taneuh berasal tina Nur Muhammad. Nur Muhammad tina Nurullah, tina Ahmad. Ahmad tina hembusan Allah Subhanahu. Berarti urang ieu hirup atas tiupan Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Tulang dina diri urang ieu berasal dari cai, dari air.
Air dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urat-urat, seluruh tubuh kita masih ada urat. Urat-urat ini berasal dari udara. Udara yang kita hirup, ada O2 dan CO2, itu semuanya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian darah dalam diri kita. Dalam Al-Quran dari nar atau nur. Nar dan nur sama saja. Nara ya nuru nuron. Kalau terangnya panas berarti nar, terangnya nyaman berarti nur. Itu semuanya dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu. Itu bukti nyata wujud adanya Allah Subhanahu. Itulah yang dimaksud dengan Allah aqrab bin hablil warid. Allah lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi, karena seluruh organ-organ tubuh kita ini termasuk yang non fisik yaitu nyawa bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan ngaku diri sebagai Allah. Kita mengakui elemen-elemen tubuh kita ini bersumber dari hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam ketika dihembuskan ruh oleh Allah, hidup dia. Apa yang diminta oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita juga minta pada saat usia 4 bulan dalam kandungan ibu, ketika dihembuskan ruh kita minta. Sama permintaannya dengan Nabi Adam. Ya Allah, berikanlah kepada saya sebuah bacaan atau doa supaya saya bisa mengarungi bahtera dunia ini selamat kembali lagi ke haribaanmu. Makanya para ulama mendeskrip itu Nabi Adam diberikan doa oleh Allah, berarti ini hadis kursi ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, kalau baca doa diulang 3 kali itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Sing saha jalmi anu ngadawamkeun baca hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida, kata Allah, nanti kamu balik ke surga, dari pintu surga yang mana saja kau masuk silakan. Amin. Amin. Tuh, sepele kan, tapi kita jarang mengamalkan itu. Paling dibacanya kalau lagi baca doa. Baca itu diulang-ulang ya. Minimal 3 kali. 3 kali subuh, 3 kali maghrib. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa yukafi'u ada anjanya. Itu doa Nabi Adam atas perintah Allah. Kata Nabi Adam, supaya saya di dunia selamat membimbing anak cucu saya dan selamat berjumpa lagi dengan Engkau ya Allah. Allah berikan dengan doa ini melalui hadis qudsi. Kata Allah, bacalah ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu bukti nyata, berarti Allah ada di dalam diri setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kita koreksi muhasabah diri, mengenal wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kata ilaha sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya apa, Bu? Menolak. Salbiyah itu artinya salaba, menolak. Qidam terdahulu, ditolak oleh pikiran kita. Tidak mungkin Allah itu datangnya belakangan, itu maksudnya ya. Baqa, kekal. Yang kekal abadi hanya Allah Sang Maha Pencipta. Sementara kita kemarin baru lahir, kemudian besar, sakit, mati. Berarti seluruh makhluk tidak akan ada yang
abadi, tidak akan ada yang kekal. Itu namanya salabi. Qidam baqa, mukhalafatun lil hawa, berbeda dengan makhluknya. Nah, kalau berbeda dengan makhluknya, ada nggak dalam diri kita? Berbeda dengan makhluknya, ada nggak? Ada. Berbeda, yang kekal saja dalam diri kita ada. Tulang kekal. Tubuhnya tulang itu kekal. Kalau tubuhnya tulang itu nabati, berubah-ubah, repot kita. Kalau tulang tubuhnya berubah-ubah, setiap minggu pasti potong gigi. Panjang lagi gigi kita kan? Nah, berarti baqa juga di dalam diri kita ada yang kekal. Kenapa ibu selalu gunting kuku, gunting rambut? Itu namanya yang nabat, yang selalu berubah. Kemudian tadi apa? Mukhalafah lil hawadisi, berbeda Allah dengan makhluknya. Hawadis itu yang baru. Ada nggak dalam diri kita sifat berbeda? Ada. Apa? Ayo. Ini namanya mengaji, introspeksi diri. Jenis laki-laki dan perempuan saja berbeda, ya kan? Itu namanya mukhalafah, berbeda kita laki-laki dan perempuan. Ibu beli sendal nggak mungkin yang kanan semua, pasti ada kanan kiri, betul? Nah, tangan saja ada yang kanan, ada yang kiri. Berarti sifat Allah mukhalafah lil hawadisi ada di dalam diri kita apa tidak? Ada. Ayah mah senangnya ikan asin sama pete, kalau ibu sukanya bandeng. Nah, beda juga. Jadi ada di dalam diri kita perbedaan keinginan. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat kita. Nah, sifat Allah ada dalam diri kita dipengaruhi. Apa kata sifat Allah? Doai ngaji hujan ya tiris. Itu syaitan. Kata Allah, hai syaitan, goda tu si fulan. Jadi syaitan itu ada di dalam diri kita apa di mana? Ada di dalam diri kita, ada hadisnya nih. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ada di dalam diri kita mengikuti aliran darah. Tapi atas perintah Allah, syaitan, iblis dan jin tidak akan bisa bergerak sendiri kecuali atas perintah Allah Subhanahu. Karena presidennya cuma satu. Allahnya satu. Kalau syaitan nyuruh, malaikat nyuruh, Allah nyuruh, berarti ada 3. Jadi kita diuji oleh Allah. Kata Allah, hai syaitan, ganggu tu si fulan. Dibisikin oleh syaitan. Kata syaitan, saya disuruh Allah, ulah ngaji dia hujan tiris ya. Itunya dibisikkan. Jadi atas bisikan syaitan, jin, iblis itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memohonnya kepada Allah. Kenapa ayat kalau Fatihah selalu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitan? Karena kita berlindungnya kepada presidennya, kepada satu yang mengendalikan. Kalau yang mengendalikannya sudah kita dekati, yang lain tidak akan pernah dia suruh. Jadi dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan alergi. Kok Fatihah diawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonir basmalah. Jangan hitung-hitungan dalam beribadah. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu. Apalagi kalau kita suka nyalahin orang. Oh, si Anomat Fatihahnya dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ajaran dari mana? Enggak ada ajaran dari mana-mana. Semuanya ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Makanya harus benar-benar kita mengaji itu mengkaji. Mengaji itu mengkaji lalu mengamalkan. Itu namanya koreksi diri. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mukhalafah lil hawadisi, ternyata kita punya sifat berbeda-beda.
punya pikiran berbeda-beda, punya keinginan berbeda-beda. Itu berarti sifat siapa? Sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi. Qiyam tuh berdiri. Apa hubungannya dengan kiamat? Kalau qiyam itu berdiri, kiamat apa artinya? Berdiri berarti bangun. Jadi kiamat itu nanti apa sekarang? Nah, kalau berdasarkan makna qiyam itu berdiri, bangun berarti sekarang. Bangkit dari kebodohan itu namanya kiamat. Bangkit dari kemalasan itu kiamat. Oh iya, berarti itu namanya kiamat. Bukan nanti. Kita kan ngomongnya mah kiamat nanti. Qiyam itu berdiri. Sekarang berarti bangkit. Setelah kita ngaji tahu berarti kita sudah kiamat, sudah bangkit, sudah sadar. Itu namanya qiyam. Jadi qiyamuhu binafsihi, bangkit kesadaran dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu. Bangkit kesadaran dirinya ketika sholat, yang dia ingat hanya Allah. Itu bangkit kesadarannya ketika dia mengaji, yang dia mencari ilmu hanya untuk mengenal Allah. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Ada nggak dalam diri kita qiyamuhu binafsihi? Itu dia bangkit, semangat. Ada nggak yang lain? Ada. Namanya qiyamuhu binafsihi itu percaya diri. Percaya diri apa yang saya lakukan ini berdasarkan ridho Allah Subhanahu. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Nah, kemudian wahdaniyat. Wahdaniyat itu dari wahidun, esa. Nah, kata wahdaniyat ini Ibu, kita harus jadi ashabul kahfi. Tahu ashabul kahfi? Tahu? Nyawa tuh. Nah, ashab itu sahabat-sahabat ya. Kahfi itu kahfi. Ibu sering baca itu? Hah? Sahabat ada 7 orang gitu ya. Yang ke-8-nya anjing katanya kan, anjingnya. Kahfi itu secara fisik gua. Itu juga bahasa sandi sebenarnya. Jadilah sahabat, jadilah orang, jadilah kelompok, jadilah jamaah yang masuk ke dalam kahfi. Kahfi itu adalah gua. Gua itu diri sendiri. Wahdaniyat. Paham gak nih? Coba perhatikan. Keluarlah dari hiruk pikuk omongan negatif. Kita rame-rame nih yang ngomongin negatif, tapi kita diam saja. Saya tidak mau ikut campur urusan negatif. Itu namanya ashabul kahfi. Dalam keramaian tapi dia mampu mengendalikan dirinya, tidak membuka diri untuk membicarakan yang aib-aib, yang jelek-jelek. Jadi kita setiap saat harus jadi ashabul kahfi. Bukan berarti oh ibu mau kemana? Aing mandek kalau bu untuk jadi ashabul kahfi. Moal ngaji, moal ke mana? Moal endah ya teman. Jadi yang maksud dengan ashabul kahfi, meskipun kita bergaul, bersatu, berjamaah, dikala orang membicarakan aib orang lain, membicarakan kejahatan, kita tutup diri kita. Kita tutup telinga kita tutup mata kita, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat. Itu namanya ashabul. Nah, ini ada hubungannya dengan 7 pintu pikiran. Ingat nggak 7 pintu pikiran? Pikiran ini ada pintunya. Supaya jadi ashabul kahfi setiap masa, setiap waktu harus menutup 7 pintu pikiran. 2 mata itu pintu pikiran nih. 2 mata ini pintu pikiran.
Coba kalau ibu ningali batur make acuk anu bagus, kepikiran teu? Kepikiran sabaraha eta hargana. Nah, mikir kan? Sabaraha hargana. Ningali ibu motor ngalangkung mawa putih seueur, pikiran kaganggu. Sabaraha eta sa empongna. Jadi di tengah keramaian supaya orang mampu menutup mata ya dua mata. Ningali aib sesama istighfar, jangan dibuka. Menutup pintu pikiran. Terus katilu kaopat pintu pikiran ya kuping. Eta pintu pikiran telinga. Allahumma sholli. Kadang eta baca sholawat, berarti pengajian. Nggak kaganggu, berarti ngaji ya. Gitu. Tina pikiran. Ngadenge si anu mah begitu, si anu mah begitu. Pikir ngadenge ya, telinga. Tutup. Wallahu alam, saya tidak dengar gitu. Itu namanya menjadi ashabul kahfi. Bisa Bu? Insya itu namanya wahdaniyat tuh. Berarti wahdaniyat itu sifat Allah ada di dalam diri kita. Jadi pokoknya aing mah kumaha cek aing nu sajen teu ngaganggu ngaringkeun aing ke teu ngabaguseun aing terserah masa bodoh aing mah tetap dek ngaji mah jalan terus, dek sedekah mah jalan terus kitu kuduna mah. Eta ngaranna wahdaniyat. Iya mah. Mak, dek ka mana mah? Nungguan batur aing dek ngaji jauh cenah. Berarti wahdaniyatna teu aya tadi nya teu gaduh pendirian. Berarti sifat Allah ya aya dina diri urang ulah dipisahkeun. Sifat Allah mah di luar, diri urang mah diri urang teh kumaha endah. Tanya eta ngaranna wahdaniyah. Jadi orang kudu jadi ashabul kahfi setiap detik sanajan orang bergaul jeung sajen seperti kumaha ge tetap orang harus menjaga 7 pintu pikiran. Anu ka-7 ieu ya. 2 lubang hidung kagenap 5 kagenap 2 lubang hidung ka-7 mulut. Itu 7 pintu pikiran. Ya. Mulutnya repot ini. Ya. Mantap pergi haji, ibu pergi haji eta waktu wukuf di Arafah. Lamun tacan ngarti tentang wukuf eta diem mal endah ya hajina teu benar. Datang ka ditu ngan syukur ngobrol, ngan syukur pikiran teu puguh, tapi 7 pintu pikiranna teu dikendalikeun. Jadi wukuf eta menutup 7 pintu pikiran hanya beberapa saat saja. Kendalikan konsentrasi yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hajina jadi mabrur. Ya. Terus wahdaniyat eta sifat salbiyah. Dina kata illa la ilaha dan kata ilaha. Dina kata illa eta sifat ma'ani. Sifat ma'ani eta sifat anu nyata dina diri urang. Nyata dina diri urang. Qudrah kawasa ayana dina tulang kan, tenaga. Irodah kahayang aya dina pikiran. Ilmu dina otak. Hayat seluruh tubuh. Basor mata. Sama telinga. Kalam mulut. Berarti nyata aya dina diri orang, tapi masih mati dia. Tacan aya nyawaan eta qudrah, irodah, ilmu, hayat sama basor, kalam masih mati dan belum ada nyawanya. Begitu dikasih oleh Allah nyawanya dalam sifat maknawiyah, dalam kata Allah qadirun. Tadina qudrah kawasa geus diberi qadirun ke Allah, jadi berkawasa, bisa lempang, bisa gerak. Itu maksudnya. Muridun tadi nama ngan karak irodah doang, kahayang
kahayang masih mati, tapi geus dipasihan nyawa ku Allah menjadi muridun, berkehendak hayang dahar, hayang keluar, hayang lempang, hayang nuraos, eta nyawa ti Allah Subhanahu. Ilmu pengetahuan doang. Geus sumantak ibu ngaji lamun hafal sifat 20 hafal baru pada tingkat pengetahuan doang. Kudu nama hakul yakin, ainul yakin. Ternyata sifat 20 teh aya dina diri manusia. Manusia itu namanya hakul yakin, ainul yakin, yakin bahwa sifat Allah itu dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alimun, jadi geus pinter, geus mengerti, menguasai, maka menjadi alimun. Hayyun, jadi hidup, kita bisa bergerak karena sudah ada nyawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu introspeksi, muhasabah diri kita tentang adanya sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ternyata ada di dalam seluruh perbuatan manusia, bukan di luar manusia, ya. Itu. Terus satu lagi ya, lewat aja nanti itu kelamaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqu, bertakwa ya. Ibu taunya bertakwa. Ternyata ittaqullah itu ada dua arti. Pertama, takut, ada yang mengartikan takutlah kepada Allah. Maksudnya takut kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, ittaqu itu patuh. Bukan takut, patuh. Kalau takut, jadi kita berharap. Kenapa ngaji? Kenapa sholat? Takut sama siksa Allah. Tingkatkan itu. Berarti bukan takut kita takwanya. Patuh. Kalau cuma takut, berharapnya ganjaran. Nah, puasa menang ganjaran. Ramadan sebulan penuh. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Eta takut. Sholat jamaah derajatnya 27 derajat. Eta takut. Tapi lamun patuh, aing mah teu mikiran ganjaran, teu mikiran bayaran ti Gusti Allah. Nu penting aing mah patuh karena perintah Allah Subhanahu. Nah, eta nu kadua. Jadi urang ittaqullah teh patuh ka Allah. Aing mah puasa terserah patuh ke Allah hendak diberi ganjaran ke hendak kumaha terserah Allah Subhanahu. Eta ngaranna patuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariah takwa itu imtitsalul awamiri wajtinabun nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Takwa ya Bu ya. Jadi takwanya kita jangan diartikan takut tapi patuh, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, wal tanzur nafsun, cek Allah ta. Wal tanzur nazara yanzuru, coba tingali diri anjeun ta. Tanzuru nafsun, tingali diri anjeun, perhatikan diri orang. Tadi terus diperhatikan ke orang, diri orang tanya, aya daging, aya kulit, aya tulang, aya urat, aya darah, sakabeh ge sumberna tina Allah Subhanahu wa taala. Naon yang bakal kamu kerjakan? Ma itu apa saja? Apa rencananya? Gitu. Geus pasihan nyawa, geus pasihan seluruh organ tubuh, apa rencana urang? Nah, qaddamat eta berjalan asalan. Qaddamat apa rencanana? Lighad pikeun hari esok. Hari esok teh lain maut. Hari akhir teh akhir tina perbuatan belajar. Akhir tina perbuatan belajar esokna
pintar. Akhir tina bercocok tanam, esokna panen. Jadi maqaddamat eta dunia li ghad teh hasilna. Lamun ibu bercocok tanam itu maqaddamat. Bercocok tanam na ngaji li ghadinna akhiratna berarti pintar. Jadi dunia akhirat itu sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lamun awalna perbuatanna bagus pasti akhirnya bagus. Itu maksudnya. Lamun awalna ibu nanam cabe pasti akhirnya memetik cabe. Ini yang dimaksud dengan maqaddamat li ghadin. Lamun orang nawaituna lillah karena Allah belajar ilmu, li ghadinnya endingnya li ghadin itu ending terakhir. Akhirnya orang bisa pintar. Itu maksudnya, Bu. Lamun orang berdagang li ghadina akhirnya orang menang keuntungan minimal balik modal. Tuh, ya. Jadi introspeksi wattaqullah. Terus saya perintah dari kedua tuh wattaqullah. Jadi maksudnya wattaqullah dengan pertama dengan wattaqullah nu kedua itu instruksi Allah tetap. Jadi sekali orang patuh ke atas perintah Allah, selamina orang mematuhi perintah Allah. Itu instruksinya. Pertama kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, terus yang kedua wattaqullah. Konsisten. Jadi istiqomah ya. Innallaha khabirum bima ta'malun tuh. Jadi harus patuh kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu khabir, tahu dia bima ta'malun apa yang kita kerjakan. Jadi takwanya artinya patuh, bukan takut. Kalau kita takut kepada Allah berarti berharap pahala, berharap ganjaran. Tapi kalau patuh tidak berharap apa-apa dari Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di awal ta'lim kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan dan dijumpakan oleh Allah dengan Ramadan tahun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.